Ini saya Ya. kalau gempa saya sembunyinya kemana? Saya Iya, lari dong, nggak ada yang kecenderungannya biasanya lah, tahu. orang tua kita lah sana gempa wis mlayu kan begitu. Mlayu ning ngendi ta mbo meneh. Nah. Justru sebenarnya yang kita takutkan itu di wilayah kota itu bukannya tsunami-nya, Oh bukan, bukan tsunami-nya, tapi gempa. gempanya Ya, itu. oh, iya. Ya. Halo Sobat Ratu dimanapun kalian berada, ya kembali lagi di program kesayangan kita Tahu Isu. Hari ini sedikit berbeda. Hari ini di podcast kali ini kita kemarin menghadapi musibah, menghadapi berita duka, yaitu terjadi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan juga Lumajang. Jadi kita doakan di sini, kita berdoa bersama semoga warga yang terdampak diberikan ketabahan dan juga kesabaran menghadapi musibah ini. Juga semoga keluarga yang mendapatkan berita kedukaan ini semoga juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ya, Sobat Ratu, membicarakan tentang bencana di beberapa hari ini memang Kabupaten Tulung Agung, Trenggalek dan Blitar juga dirundung beberapa musibah bencana ya, seperti banjir, kemudian tanah longsor, seperti itu. Jadi memang berita bencana tahunan ini sudah sering kali melanda kabupaten kita. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang kebencanaan bersama dengan tokoh yang juga sangat sering berkecimpung di kebencanaan itu. Siapa tokohnya? Mari kita sapa di sini. Halo Mas Erwin Ririh Budianto, benar ya Mas ya? Betul. Oke, ini sapaannya siapa Mas? Mas siapa ya kalau boleh tahu? Kalau teman-teman biasanya memanggilnya Eeng. Oh, teman-teman Iya, manggilnya Mas iya, Eeng. betul. Saya boleh manggil Mas Eeng ya, boleh, berarti ya. iya. Oke. Oke, Sobat Ratu. Di Iya. sini kita bersama dengan Mas Eeng. Mas Eeng ini kalau saya boleh sebut yaitu semacam relawan kemanusiaan, relawan kebencanaan seperti itu. Atau mungkin Mas Eeng menyebut diri sendiri bagaimana di dalam kebencanaan ini? Manusia biasa. Oke, manusia biasa. Manusia biasa. Manusia gitu. biasa yang ternyata banyak membantu sesama manusia yang lain yang juga terdampak kebencanaan gitu ya Mas ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, seperti Diberi itu. kesempatan untuk itu. Yeah. Oke. Ini saya boleh nyebutnya relawan aja gitu ya Mas. Iya, ya? monggo, Relawan. monggo. Oke. Relawan Mas. Ini kok bisa awalnya terbersit niat untuk menjadi seorang relawan kebencanaan ini gimana Mas dulu? Kalau kita ngomong dulu itu ya, awalnya saya pernah melihat kejadian kebencanaan itu pertama kali ketika terjadi tsunami di Banyuwangi. Oh, Pada iya. waktu itu mungkin sekitar usia sekolah kelas 2 SMP kalau tidak Itu salah. tahun berapa ya Mas berarti? Tahun 93-94. Oh. Nah, itu ketika itu ada terjadi bencana tsunami di Mm-mm. Banyuwangi, Jember dan pesisir selatan lainnya. Mm-mm. Kebetulan pada waktu itu saya pas berkunjung ke rumahnya kakak. Mm-mm. Kakak seorang bidan desa. Nah, di situ karena posisi itu kakak tuh harus terjun ke lapangan karena ada bencana itu, otomatis saya ngikut. Itu untuk pertama kalinya saya melihat rumah rusak kena tsunami, rumah roboh, orang beberapa jenazah harus dikuburkan dalam satu liang lahat. Untuk seumuran anak kelas 2 SMP tentu itu menjadi sesuatu yang Iya. ya sangat-sangat Menohok iya, hati gitu begitu. ya Mas ya. Langsung tersimpan dalam memori kita. Jadi itu pertama kali dan saya mulai itu kayak punya panggilan kalau ada kesempatan saya pengen berbuat sesuatu, terjun seperti itu, membantu sesama manusia dan membantu orang-orang yang sedang berkesusahan seperti itu. Itu berarti mulai terbesit niatnya tahun itu. Nah, akhirnya kok bisa memulai menginisiasi diri untuk akhirnya terjun ke kebencanaan tuh mulai pertama kapan Mas berarti itu? Tahun 2001-2002. Pada waktu itu di kampus, kebetulan saya kuliah di salah satu universitas di Malang. Iya. Itu pas itu ada peristiwa bencana sosial yang luar biasa, kerusuhan Sampit kalau masih ingat ya. Ada kerusuhan Sampit di sana. Itu di kampus itu ada sebuah pengumuman dibuka lowongan untuk volunteer. Volunteer untuk membantu para penyintas kerusuhan Sampit
yang pada waktu itu bahasanya dipulangkan dari Sampit ke Madura gitu. Nah, permasalahannya adalah para penyintas ini tidak semuanya benar-benar asli Madura. Oh gitu. Sehingga ketika mereka dipulangkan, dalam tanda kutip dipulangkan ke Madura, itu mereka menjadi bingung, saya harus ke rumahnya siapa, wong mbah saya sudah lahirnya di Kalimantan gitu. Saya jujuk kemana, itu menjadi tanggungan pada waktu itu beberapa LSM, bahkan pemerintah juga terlibat di sana melalui PMI dan lain sebagainya untuk turut ini memberikan bantuan pertolongan bagi para penyintas ini. Nah, itu saya pertama kali untuk bergabung dengan Vincennes Center Indonesia itu VCI itu, saya bergabung untuk penanganan ini para penyintas, mendampingi para penyintas kerusuhan Sampit di sana. Kayak memberi apa ya, motivasi seperti itu. Motivasi, bantuan baik ya makanan juga karena rata-rata mereka yang ada di sana pada waktu itu pengungsi itu karena mereka datang itu tidak bawa apa-apa begitu, sehingga mereka pada waktu ya bahasanya Jawa ini kelereran, ada yang ada di wilayah perkotaan begitu, ada juga yang sampai pelosok di hutan-hutan. Saya pernah menemui ada dua rumah itu diisi sampai 30 orang. 30 orang itu untuk dewasa, belum anak-anak. Sampai sebagian tidurnya itu di kandang kambing itu dibersihkan. Itu ada di pedalaman Sumenep atau mana itu, saya lupa Pak Dok. Itu sampai kita nemui seperti itu. Itu untuk yang apa ya, musibah sosialnya seperti itu. Itu bencana sosial bahasanya. Kalau untuk yang bencana alam seperti itu Mas, itu mulai pertama kali terjunnya kapan Mas itu? Saya gempa, kalau tidak salah gempa Jogja. Oh, gempa Jogja. Gempa Jogja itu kita pernah ke sana sekitar 10 hari di sana. Setelah itu kita juga memberikan pendampingan juga untuk ini kebutuhan psikososialnya, trauma healing untuk anak-anak pada waktu itu, karena memang di sana selama saya di sana itu gempa itu terus terjadi begitu, gempa susulan, dan itu sangat membuat anak-anak terutama itu memiliki rasa trauma yang luar biasa. Ya kalau ada gempa teriak semua anak-anak itu. Jadi ketakutannya luar biasa dan pada waktu itu kita ke sana untuk ngajak cerita, dongeng, bermain, menghibur bermain, betul. Nah itu kan nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya, maksudnya dia itu harus mengerti anak-anak, lalu juga mengerti bagaimana cara menghibur anak-anak. Nah itu apakah ada pelatihan-pelatihan gitu Mas sebelum menjadi relawan tuh, apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan gitu? Kalau pelatihan itu bagaimana ya? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi terus terang awalnya justru saya enggak ada bekal pelatihan. Malah enggak ada. Saya justru pengen membekali diri dengan pelatihan-pelatihan ketika sudah berjalan. Saya merasa bahwa kalau saya memang pengen berbuat lebih banyak, maka saya harus menambah pengetahuan saya, menambah kapasitas saya untuk bisa melakukan hal yang lebih banyak. Sehingga pada waktu itu, misalkan pada waktu saya di kerusuhan penanganan kerusuhan Sampit itu di Madura, itu posisinya kan sebagai bagian logistik. Jadi ngusungi beras, ngusungi seperti itu logistik. Ketika di sana saya belajar tentang gabung dengan teman-teman bagian trauma healing anak, menjadi tertarik. Nah, dari situ saya belajar sedikit tentang bagaimana mendampingi anak. Itu saya terapkan di Jogja pada waktu itu. Nah, setelah dari Jogja baru saya merasa kalau saya pengen lebih jauh lagi berbuat, maka saya harus ikut atau meningkatkan pengetahuan saya, meningkatkan kapasitas saya melalui pelatihan-pelatihan itu tadi. Benar. Nah, kan namanya jenis bencana itu kan macam-macam ya Mas ya. Ada gempa bumi, juga ada tsunami, banjir dan lain-lain. Kalau untuk Mas Eeng ini itu ada nggak Mas bencana alam yang khusus menjadi perhatiannya Mas Eeng gitu sekarang?
kalau menjadi khusus spesifik begitu ya, itu kalau bencana alam sebenarnya hampir sama semuanya. Cuman kalau saya melihatnya yang sekarang ini lagi istilahnya tren dan menjadi gitu. Perbincangan itu kan gempa bumi dan tsunami. Terlebih dengan ini ada istilahnya pengetahuan atau informasi baru terkait dengan potensi megatrust di pesisir selatan Pulau Jawa itu menjadi, terutama di daerah pesisir termasuk Tulungagung bagian selatan itu menjadi sangat hangat untuk dibicarakan ini. Dan itu menjadi konsentrasi saya untuk dan teman-teman pada waktu itu untuk berpikir ya apa yang harus kita lakukan dengan menanggapi dari informasi yang sudah ada itu. Karena tentunya itu bukan informasi sembarangan, itu bukan hanya istilah ramalan dan lain sebagainya, tapi itu perhitungan yang matang. Yang jadi masalah adalah gempa itu adalah satu-satunya bencana yang tidak bisa diprediksi. Betul Mas. Bisa potensinya bisa dihitung, tetapi kapan terjadinya itu kita tidak pernah tahu. Itu yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita harus bersikap sekarang gitu. Kecuali kalau misal banjir gitu kan kita bisa tahu ya Mas, banjir itu mungkin datangnya karena apa, disebabkan oleh apa. Ini kan gempa, ini kan di luar kemampuan kita. Betul. Jadi tiba-tiba datang ya kita harus siap, harus tanggap gitu. Kesiapsiagaannya harus, dan kesiapsiagaan itu tidak bisa muncul begitu saja. Itu harus dibangun, dilatih. Nah, itu yang menjadi apa namanya? PR kita. Sementara kalau kita melihat budaya kita sekarang, kondisi kita sekarang itu kayaknya masyarakat seringkali menghadapi gempa itu pengetahuannya belum begitu apa ya istilahnya, belum begitu sadar tentang gempa itu. Ini saya kalau gempa saya sembunyinya kemana? Saya lari dong. Kecenderungannya biasanya orang tua kita lah sana gempa ya semayu kan begitu. Semayu neng ngendi dah mimbu meneh. Ya sebenarnya kan ada gempa semayu lah seperti itu. Padahal kalau kita ngomong tentang mitigasi gempa itu kan tidak seperti itu. Nah itu Mas Eeng tuh sekarang ada program atau apa ya, maksudnya rencana yang sedang dijalankan ini Mas soal gempa bumi ini sama tim gitu. Iya, ya itu kita berawal dari kesadaran itu, maka saya dengan beberapa teman dari Gus Durian Peduli, dari Tanggul Bencana GKJW dan juga Karang Taruna itu kemarin menyikapi kita merasa perlu untuk mengadakan atau melakukan edukasi tentang gempa ini kepada masyarakat. Begitu kita merasa perlu untuk melakukan edukasi pembelajaran kepada masyarakat tentang gempa ini. Nah, terus bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba untuk menelaah bagaimana kondisi masyarakat sekarang, terus kira-kira sasarannya sopo begitu. Itu kita coba telaah. Nah, pada sampai akhirnya kita ketemu bahwa oke lah, kita sepakat untuk memberikan materi ini kepada anak-anak. Anak-anak yang jadi sasaran kita. Gitu. Gitu ya. Kan ya Mas, saya pribadi nih ya, kan saya juga pernah menjadi relawan juga. Khususnya juga mengajar anak-anak, pada waktu itu mengajar anak-anak prasejahtera. Nah, mengajar anak-anak ini kan tidak bisa sekali terus mereka itu langsung paham gitu maksud kita. Itu kan perlu waktu yang berjangka, perlu trik-trik khusus gitu untuk menarik hati mereka. Ini kalau dari Mas Eeng sendiri bersama tim ini tuh bagaimana cara agar anak ini tuh bisa tumbuh menjadi agen mitigasi seperti yang tadi direncanakan? Ya memang kita sempat berdiskusi dengan teman-teman. Gimana caranya supaya apa yang mau kita ceritakan itu bisa diterima. Karena yang kita ceritakan itu bukan sesuatu yang enteng begitu loh. Karena kita harus membicarakan sesuatu yang berat dalam artian mereka harus ngerti bencana itu apa sih, gempa itu bagaimana sih, kan seperti itu. Nah, akhirnya kami coba untuk browsing, kita cari sampai akhirnya kita nemu kita sepakat pakai media beberapa, ada film kita pakai, ada juga lagu-lagu begitu. Kita mendekati mereka dengan permainan, sehingga sesuatu yang menyenangkan. Karena dengan sesuatu yang menyenangkan tentunya
harapan kita anak-anak ini bisa lebih menyerap ilmunya lebih banyak dengan cara yang sederhana tetapi mancep gitu. Iya benar. Dari lagu-lagu yang ada di yang dekat dengan lingkungan mereka. Lingkungan kan mereka mereka. kan paling senang kan lagu-lagu. Iya, lagu. Terus Mungkin nonton. kita ajak nonton film, apalagi filmnya lucu begitu, tapi mendidik. Kita ada film-film seperti itu. Oh gitu. Dari beberapa jaringan teman-teman ketika kita ngobrol, aku butuh film ini. Nah, teman-teman ini bisa untuk edukasi. Ini ada yang bisa ditampilkan nggak Mas? Saya penasaran ini kayak gimana cara menarik hati anak-anak ini. Bisa. Kita ada videonya ketika kita mengadakan pelatihan. Oh, ini, ada. Ya. Bisa ditampilkan mungkin. Iya, monggo. Ini ketika kita dengan forum anak desa di Tildan. Oh, ini di Tildan. Ya, yang ini di Tildan. Nah, ini kita edukasi mereka untuk bagaimana berlindung ketika ada gempa dengan menggunakan media yang ada. Karena ya itu tadi kita gempa itu kan tidak bisa diprediksi. Oh, mereka larinya ke bawah meja ya, gitu bawah ya Mas? Meja, ya? Bawah meja, begitu Mas? Ya, tempat-tempat yang memang cukup aman bagi mereka. Jadi cukup aman bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri. Gitu. Jadi misalkan ada barang dari atas jatuh, ya, kita betul. terlindungi Ya, gitu ya Mas ya. Meja. Sebenarnya bukan hanya meja, ada beberapa bisa kursi, bisa mungkin tempat tidur. Yang bisa kita juga, rasa kuat gitu ya Mas ya. Bisa juga kalau memang tidak ada meja kursi, bisa juga segitiga aman di pojokan begitu. Kita duduk jongkok melindungi kepala, itu juga titik-titik aman. Seperti itu. Itu kalau misal sembunyi di lemari gitu nggak aman ya Mas ya berarti? Wah, nggak aman itu kalau lemari. Takutnya malah kekuncian. Malah jatuh seperti itu. Justru kalau bisa kita menghindari ketika ada gempa, kita berusaha untuk menjauhi lemari yang memang mudah jatuh, menjauhi kaca begitu yang ada kemungkinan pecah ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin gempa terus di Tulungagung ini, Tulungagung itu sebenarnya rawan gempa nggak sih Mas? Kalau kita mengacu dari peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, ya, sebenarnya seluruh Jawa Timur tuh tidak ada yang tidak rawan gempa. Hampir semuanya rawan gempa. Hampir semuanya itu zona merah dan kuning. Jadi kalau kita ngomong peta rawan bencana, gempa itu hampir merata di seluruh Jawa Timur. Dulu sempat ada temen di Surabaya itu yang sempat ngeklaim, aku nggak tahu ono gempa santai itu. Sampai dia gojlokannya, aku nggak perlu ada tanggul bencana soalnya memang tempatku nggak pernah ada gempa. Begitu 3-4 tahun lalu ada yang penelitian yang menemukan ada sesar waru itu. Nah, itu menjadi koreksi bagi teman-teman kita yang ada di Surabaya. Ternyata ada sesar waru kendeng itu yang juga aktif dan berpotensi, meskipun bukan megatrust tapi berpotensi adanya gempa 6 sampai. Itu lempeng Mas itu? Iya, sesar. Sesar itu semacam sobean begitu, tapi dia aktif bergerak juga. Dan memiliki potensi. Nah, dari situ akhirnya informasi dari beberapa teman dari asosiasi tenaga ahli sipil begitu, ini mulai ada kajian-kajian lagi di Surabaya tentang keberadaan gedung-gedung, struktur. Nah, itu tentang apakah struktur yang ada di Surabaya selama ini sudah aman dari potensi bencana gempa yang ada di sana. Nah, kalau misal ya Mas ya, ini kan kita kan selama ini ya, ini saya pengalaman pribadi juga di Tulungagung kan, saya belum pernah ngerasain yang namanya, nauzubillah sih, jangan sampai gempa berkekuatan besar gitu ya Mas ya. Bayangan saya itu kalau gempa berkekuatan besar itu biasanya kan dari dasar laut gitu ya. Terus yang biasanya paling bahaya itu kan warga-warga pesisir. Belum pernah kebayang apakah mungkin kalau misal terjadi tsunami, walaupun jangan sampai, itu bisa sampai ke kota. Nah, masalahnya kan ini masyarakat yang ada di kota ini kan masih belum paham, nggak kebayang gitu Mas, belum paham juga kalau misalkan tsunami itu datangnya nanti sampai ke kota seperti itu. Itu bagaimana Mas? Ada misalnya kayak tips-tips atau apa ya, saran dari Mas Eeng ini kalau masyarakat perkotaan yang nggak kebayang tsunami itu gimana nanti pencegahannya gitu? Sebenarnya kalau tsunami itu ada hitungannya sendiri Mbak, dan itu tidak masuk ke kapasitas. Tapi intinya begini, dari informasi kajian yang dilakukan oleh teman-teman oleh para ahli dari ITB itu,
kemungkinan megatrust yang 8 magnitudo itu bisa menjangkau setidaknya 20 kilo dari pesisir. Itu posisi jika memang lokasinya secara geografisnya landai, itu bisa mencapai ke sana. Tetapi kita bersyukur atau bagaimana, bolehlah ya seperti itu. Di Tulungagung itu untuk wilayah selatan masih ada pegunungan yang boleh dibilang untuk cukup melindungi kita untuk yang ada di wilayah kota. Justru sebenarnya yang kita takutkan itu di wilayah kota itu bukannya tsunami-nya. Oh, bukan tsunami-nya. Tapi gempanya itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong megatrust itu oke lah, ketika terjadi megatrust kemungkinan akan terjadi tsunami besar. Kan tsunami besar. Nah, selama ini saudara pemerintah sama respon mengapresiasi baik apa yang dilakukan pemerintah melalui BNPB, BPBD dan teman-teman relawan yang lain yang secara intensif mengadakan pelatihan mitigasi di wilayah pesisir, simulasi gitu cukup sering dilakukan untuk membekali saudara-saudara yang di pesisir ketika menghadapi tsunami. Nah, cuma yang jadi pergumulan kita atau pertanyaan besar kami adalah oke, tsunami bisa ditangani di pesisir. Orang-orang teman-teman kita saudara-saudara kita di pesisir sudah cukup memahami bagaimana harus menyelamatkan diri ketika terjadi tsunami. Nah, yang jadi permasalahannya bagaimana yang ada di kota. Karena yang ada di kota itu, wilayah kota atau mungkin wilayah di luar radius 20 kilo itu tadi, itu selama ini belum cukup memahami tentang gempa, bagaimana harus menyelamatkan diri dari gempa, apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, apa yang harus dipersiapkan, jagani lah sewaktu gempa terjadi. Itu kan kebanyakan orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita belum sepenuhnya memahami ini. Iya, kemarin waktu gempa Malang aja udah heboh, Mas. Udah heboh, padahal hitungannya kan kita masih jauh belum di kita sendiri gitu. Betul sekali. Nah, radius gempa itu kan lebih dari sekedar 200 lebih dari 2 kilo tadi kalau yang kita ngomong 20 kilo tadi, kalau ngomong radiusnya tsunami 20 kilo maka radius gempa bisa ratusan bahkan ribuan kilo gitu. Gempa di Aceh kita masih bisa ngerasakan di sini. Gempa di Jogja mungkin di Papua atau di NTT masih bisa kerasa begitu. Nah, itu kan tentunya kalau kita ngomong megatrust itu ngeri karena kita masih sangat dekat dengan zona lempengnya yang aktif itu. Jadi memang kita juga harus waspada dan kita harus banyak ilmu tentang tangga bencana. Jadi kalau misalkan walaupun jangan sampai itu terjadi, walaupun nanti misalkan terjadi kan kita harus siap seperti apa. Betul gitu. Nah, ini kan ngomongin soal itu ya Mas ya. Kan ada yang namanya titik kumpul atau assembly point itu ya Mas ya. Itu kan biasanya kalau di tempat-tempat wisata seperti itu, kalau saya sering lihatnya itu di kantor-kantor itu kan kalau misalkan gempa atau apa kita ngumpulnya di situ. Nah, masalahnya itu kan kalau saya lihat di Tulungagung itu masih jarang gitu loh Mas, tempat-tempat yang kelihatan ini titik kumpulnya di sini. Apalagi masyarakat mungkin juga nggak paham, ada tulisannya tapi nggak ngerti itu maksudnya buat apa. Nah, ini menurut Mas Eeng gimana Mas? Kalau banyak tempat-tempat yang ternyata masih belum punya titik kumpul itu. Ya sebenarnya titik kumpul itu merupakan rangkaian, bukan langsung ada titik kumpul di situ enggak. Tapi itu ada semacam rangkaian alur ketika terjadi bencana, bukan hanya gempa, bisa juga kebakaran di dalam gedung dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kalau boleh kita bilang rambu-rambu kebencanaan, rambu-rambu evakuasi. Di sebelum titik kumpul biasanya di dalam gedung itu ada zona petunjuk arah evakuasi yang gambarnya orang lari. Ada petunjuk arah kemana kita harus lari. Itu sebenarnya satu rangkaian sampai akhirnya membawa petunjuk arah itu, kalau kita ikuti itu akan membawa kita pada titik kumpul tadi. Nah, kalau kita ngomong bagaimana di Tulungagung, terus terang saya kalau tentang regulasi yang ada di Tulungagung, saya belum mengetahui, mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan saya terkait dengan regulasi yang ada memuat tentang titik kumpul ini. Tetapi setahu saya ada permen atau Kemen PU yang baru tentang bangunan hijau itu mewajibkan
mewajibkan bangunan-bangunan sipil, bangunan-bangunan umum, plaza, rumah sakit itu diwajibkan untuk Punya titik dilengkapi kumpul. ya titik kumpul, dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi untuk menangani kebencanaan seperti itu, baik kebakaran maupun bencana-bencana gempa bumi dan lain sebagainya, itu diwajibkan. Gitu. Nah, terkait bagaimana ditolong gubernur, nah itu ya itu tadi, apakah di tingkat daerah mungkin saya belum tahu. Nah, terus kalau memang sudah ada, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana penegakannya, perizinannya seperti bagaimana itu. Masyarakat bisa memahami maksud dari titik kumpul itu ya Mas. Betul sekali. Kalau sudah ada, maka sebaiknya ya harus ada latihan, sehingga rambu itu bisa dikenali orang. Mereka tidak cuma melihat iki opo tuh, tapi ketika ada latihan, ada simulasi, begitu mereka tahu kemana saya harus lari. Ternyata ini arah untuk mengevakuasi diri saya, arah untuk menuju ke titik kumpul. Nah itu mereka bisa memahami itu. Nah ini saya penasaran Mas soal Megatrust tadi ya. Ini kalau misalkan Tulung Agung terjadi itu kan pasti apa ya, kita sebaiknya menghindari bangunan yang bagaimana? Kita apakah harus menghindari bangunan yang tinggi, menjulang tinggi, atau kita harus mencari lapangan? Maksudnya seperti itu. Kalau kita ngomong Megatrust sekali lagi, itu kita kan ngomong gempa. Kita ngomong gempa, kita balik lagi bahwa gempa itu tidak bisa diperkirakan. Prediksi. Kita tidak bisa ngomong jangan hindari gedung tinggi. Ya kalau pas kita tidak ada di gedung tinggi tidak masalah. Tapi ketika kita di puncak, di gedung lantai 4 atau bagaimana, dilalah di situ terjadi gempa, terus apa terus kita mau mau melompat kan ya enggak. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka ya itu tadi fungsinya dari jalur evakuasi tadi. Fungsinya di situ. Yang pasti kalau menurut mitigasi ilmu yang kita pelajari dan kita sampaikan ke teman-teman, kalau yang terjadi gempa itu enggak serta-merta kita harus lari, tetapi kita harus mengamankan diri kita dulu sampai dengan gempa ini reda, baru kita keluar sesuai dengan jalur evakuasi yang sudah ditetapkan. Ya di pedalaman ya, termasuk dari yang saya ceritakan 30 orang di situ. Nah, ada 2 orang anak-anak. Itu anak ini tangannya putus.